Ibu sekalian, pada hari ini perkenankan saya Hoirunisa, Bapak Ibu, untuk memandu kegiatan Zoom meeting pada kali ini. Sebelumnya, saya ingin berpantun sedikit, Bapak Ibu. Pergi ke pasar membeli ikan. Ikan asin itu rasanya. Salam sapa saya ucapkan untuk teman-teman semuanya. Ya, di kesempatan hari ini pemateri kita akan bagi menjadi seperti biasanya Bapak Ibu, dan nanti ada presentasi, kemudian nanti setelah itu ada diskusi. Nah, pada kesempatan kali ini pemateri kita adalah Ibu Ferawati Hasan, STP MSI. Alamatnya pada saat ini beliau menjabat sebagai Kepala Sekolah SMK Negeri 4 Metro. Dahulu di waktu sekolah beliau SMA juga di Metro, SMA Negeri 1 Metro. Kemudian guru di SMK Negeri sebelum menjabat sebagai Kepala Sekolah di SMK Negeri Metro, Ibu Ferawati Hasan adalah guru di SMK Negeri 2 Metro. Jadi dari SMK 2 ke SMK 4. Dan beberapa riwayat pendidikan dan pelatihan yang diikuti Bu Vera itu banyak sekali Bapak Ibu. Saya bacakan yang paling di akhir-akhir saja ya Bapak Ibu, di 2019 dan di 2020. Di 2019 Ibu Vera mengikuti Teacher Training Project of Agricultural and Animal Husbandry Vocational Education Specially in Jiangsu, China. Di China ini ya Bapak Ibu, tahun 2019. Kemudian masih sama di tahun 2019 diadakan oleh VETKA. Ibu Vera mengikuti finalisasi review dan keterbacaan modul PKB. Ibu Vera ini biasanya juga jadi penulis Bapak Ibu di bidang hasil pengolahan pertanian. Dan yang selanjutnya di tahun 2020 yang terakhir itu pelatihan pengolahan udang beku diadakan oleh BPPP MP VV MPV atau dulu itu P4TK ya Bapak Ibu, 4TK Cianjur ini kayaknya. Beberapa karya yang telah dilakukan oleh Ibu Vera itu mulai dari di PT Laduni, Ibu Vera mengikuti ilmu dan teknologi pengolahan pangan, yaitu objeknya serba-serbi, oyek, dan tiwul. Kemudian aneka produk olahan berbahan dasar suwek. Kemudian sebagai Ibu Vera pernah menjadi finalis guru prestasi tingkat nasional, dan yang terakhir Ibu Vera menjadi juara 1 Jambore Petani Muda 2 Petrokimia Gresik. Nah, itu beberapa sedikit data dari Ibu Vera. Nama lengkapnya Ferawati Hasan STP MSI, Bapak Ibu. Kita pada pagi hari ini berkesempatan untuk mendapatkan materi-materi yang insya Allah sangat baik untuk kita semua, untuk kita terapkan nantinya di sekolah kita masing-masing Bapak Ibu. Jadi mohon pada kali ini bisa aktif, nanti jika ada pertanyaan kita sampaikan setelah Ibu Vera menyampaikan materi. Waktunya 45 menit untuk penyampaian materi, kemudian nanti di sesi tanya jawab dan diskusi ada 15 menit. Kepada Ibu Vera, kami persilahkan untuk memulai presentasinya. Ibu Vera. Terima kasih Mbak Yun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi rekan-rekan guru sekalian. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Kita masih dapat berkumpul pada pagi hari ini untuk mengikuti sesi
materi dalam penanganan bahan baku hasil pertanian. Seperti tadi Bu Irul sudah memperkenalkan, saya Ferawati Hasan dan sekarang saya bertugas di SMK Negeri 2 Metro. Negeri 4 Metro. Kebiasaan ya, 17 tahun di SMK Negeri 2, jadi seperti itu. Oke, sebelum mulai kita ke materi, saya akan memberikan sedikit pantun untuk Bapak dan Ibu. Nggak mau kalah saya dengan Mbak Irun, ya? Oke. Jalan-jalan ke pasar baru. Asik. Jangan lupa membeli jambu. Senang bertemu dengan Bapak dan Ibu. KKGSI tempat kita berbagi ilmu. Oke, itu ya sedikit pantun supaya tambah semangat Bapak dan Ibu sekalian. Pagi-pagi harus menerima materi. Mungkin ada yang masih ngantuk. Setidaknya dengan pantun saya jadi tidak ngantuk lagi, agak sedikit terobati. Baiklah Bapak dan Ibu, kita langsung saja ke materi, itu penanganan bahan baku pengolahan hasil perikanan. Ada beberapa sesi atau agenda yang akan kita ikuti pada pagi hari ini, yaitu yang pertama adalah pengetahuan bahan hasil pertanian, kemudian konsep mutu komoditas ikan, pengujian mutu tingkat kesegaran ikan, kemudian dasar-dasar penanganan ikan, dan dasar pengolahan dan pengawetan ikan. Ya, itu agenda kita pada pagi hari ini. Baiklah, kita ke agenda yang pertama, itu yang pendahuluan di slide 14. Ya. Seperti kita tahu, hasil perikanan merupakan bahan pangan yang sebagian hidup di air, ya, sebagian hidup di perairan, baik itu perairan air payau, air laut, kemudian air tawar. Nah, hasil perikanan juga dibagi menjadi dua, yaitu non-ikan dan ikan. Ikan, seperti yang kita kenal, merupakan makhluk yang hidup di air, bergerak dengan menggunakan sirip, berdarah dingin, dan sebagian memiliki sisik dan sebagainya. Nah, ikan itu dapat dibagi lagi menjadi dua, yaitu ikan yang memiliki tulang sejati, seperti mungkin sudah banyak kita kenal ya, ikan lele, ikan gabus, ikan patin, ikan mujair, gurami, dan sebagainya. Kemudian ikan yang memiliki tulang rawan. Ikan yang memiliki tulang rawan ini seperti contohnya adalah ikan teri, ikan hiu yang diyakini bisa sebagai pencegah kanker dan kemudian juga sebagai sumber penghasil minyak ikan. Kemudian non-ikan itu bisa kita ada beberapa kelas, yaitu kelas moluska seperti kerang, siput, cumi-cumi, kemudian gurita. Ada krustasea seperti udang, rajungan, dan kepiting. Kemudian Lechidodermata seperti teripang dan amfibia, kodok, kemudian ganggang yang di dalamnya terdapat rumput laut yang terdiri dari beragam spesies rumput laut. Nah, hasil perikanan sendiri itu mengandung banyak, ada mungkin saudara bisa lihat di layar ada komposisi kimia hasil perikanan ya. Kadar airnya ada kisaran 66 sampai 84%, kemudian kadar protein 15 sampai 24%, lemaknya ini di sini tentunya adalah lemak tidak jenuh 0,1 sampai 22%, kemudian mineral 0,8 sampai 2%, vitamin dan non protein nitrogen. Nah, protein yang terkandung di dalam hasil perikanan adalah protein asam yang berasal dari asam amino esensial, amino esensial dan asam amino non esensial. Pada hasil perikanan terdapat 10 macam asam amino esensial yang membantu pertumbuhan manusia. Itu mengapa maka hasil perikanan ini sangat berguna untuk membantu pertumbuhan manusia dan mengganti sel-sel yang rusak pada tubuh manusia. Serta kalau kita kenal ada ikan gabus atau ikan tomang, itu ada yang disebut dengan albumin, itu juga dapat membantu untuk penyembuhan luka di pasca operasi.
Kemudian ada lemak, tersusun dari lemak, tak jenuh, dan omega 3 juga yang berfungsi sebagai nutrisi otak, dan mineral lengkap, yang lengkap, terutama bagi ikan yang hidup di laut, itu terdapat iodium yang berguna untuk mencegah penyakit gondok, kreatinasi atau ketergilan tubuh, serta gangguan mental. Dan yang terakhir adalah vitamin A, B, serta bikompleks yang gunanya untuk metabolisme tubuh manusia. Oke, sekarang kita menginjak ke karakteristik bahan mentah ikan. Ikan itu seperti yang kita tahu bahwa jumlahnya spesiesnya banyak sekali, ribuan spesies yang hidup atau sebagian dan hidupnya di perairan, mulai dari Avertebrata, Crustacea, Mollusca, hingga golongan Vertebrata, Pisces, dan mamalia laut. Setiap golongan tentunya memiliki karakteristik yang berbeda, sehingga teknik penanganan dan pengolahannya juga beragam. Kemudian yang kedua adalah produksinya tidak tetap atau inconsistency of supply. Dalam industri pangan, padahal dalam industri pangan, pengolahan produk, persyaratan utama adalah jaminan pasokan dalam jumlah yang cukup dan kontinu untuk pelaksanaan produksi yang efektif dan efisien. Yang ketiga adalah mudah rusak atau perishable food. Hasil perikanan dikenal sebagai pangan yang mudah rusak atau perishable food dan mudah mengalami kemunduran mutu. Hal ini menyebabkan umur simpan dari bahan pangan ini relatif pendek atau singkat dibandingkan dengan bahan pangan yang lain. Kemudian yang keempat adalah komponennya tidak stabil atau instability of fish component. Ikan memiliki keunggulan karena komposisi asam amino dan proteinnya yang tinggi, ya, dan memiliki asam lemak tak jenuh yang lengkap dari hewan lain. Nah, kadar lemak yang tinggi ini akan menyulitkan dalam pengolahan dan penyimpanan, di mana produk itu akan cepat mengalami ketengikan atau oksidasi oleh udara jika tidak ditangani dengan sebaik-baiknya. Okay, next slide. Oke, baik, kita sekarang menginjak ke pengetahuan bahan hasil pertanian. Pengetahuan bahan hasil pertanian ini wajib diperlukan. Ya, bahan perikanan, ya, bahan pertanian termasuk di dalamnya include ya perikanan, diperlukan sebelum proses pengolahan itu dilakukan. Karena tidak semua hasil perikanan dapat dikonsumsi dan cocok untuk dibuat produk olahan. Oke, jadi ya penanganan bahan dan pengetahuan bahan wajib diperlukan dan wajib diketahui oleh kita sebagai ahli di bidang pangan agar nanti pada proses pembuatannya itu kita tidak melakukan kesalahan. Nah, diketahui misalnya ada beberapa jenis ikan yang bisa dikonsumsi atau ikan yang tidak bisa dikonsumsi. Ada beberapa ikan yang mengandung racun seperti ikan buntal, ikan hiu, banteng, kemudian ikan piranha, ikan belut listrik tidak dapat dikonsumsi. Sedangkan ikan yang dapat dikonsumsi ya mungkin kita sama-sama sudah sering mengkonsumsi ya, dari ikan air tawar dan ikan air laut seperti ikan gabus, ikan lele, ikan mujair, ikan gurami, ikan kembung, ikan tongkol, dan sebagainya. Nah, yang kedua, penanganan ikan. Penanganan ikan setelah penangkapan itu memegang peranan penting untuk menjaga agar mutu ikan hasil tangkapan itu dapat dijaga sebaik mungkin. Artinya, penangkapan setelah
penangkapan ini atau pemanenan jika dia di kolam itu berpengaruh terhadap nilai jual ikan yang maksimal. Sejak hasil perikanan ditangkap akan mengalami serangkaian proses kemunduran mutu jika tidak ditangani dengan baik. Secara umum, penanganan pasca tangkap hasil perikanan bertujuan untuk menyediakan dan mempertahankan tingkat kesegaran ikan sendiri. Yang ketiga adalah tingkat kesegaran ikan yang akan kita gunakan. Tingkat kesegaran ikan yang akan kita gunakan dalam pembuatan produk itu sangat berpengaruh terhadap produk yang akan kita hasilkan. Jika ikan yang kita gunakan sebagai bahan baku perikanan dalam proses pengolahan ikan itu bermutu baik, maka akan menghasilkan produk olahan yang juga bermutu baik, dengan catatan keseluruhan tahapan produk harus dilaksanakan dan harus dikendalikan dengan baik. Next slide. Oke. Nah, rasa dan aroma. Rasa dan aroma akan mengalami penyimpangan juga jika kita menggunakan bahan baku ikan yang tidak segar pada proses pembuatan produk makanan. Ya, selain menghasilkan produk dengan tekstur dan elastisitas gel yang tentunya rendah. Seperti misalnya kita ingin membuat bakso. Kita ingin membuat bakso ikan, maka wajib bagi kita untuk menggunakan ikan yang memiliki tingkat kesegaran yang prima, artinya yang maksimal, kemudian memiliki aroma dan rasa yang memang belum mengalami penyimpangan, sehingga nanti ketika kita menghasilkan produk itu tidak terpengaruh dengan rasa dan aroma busuk dari kualitas ikan jika kita menggunakan ikan yang memiliki kualitas yang rendah. Kemudian juga tingkat kesegaran ikan dan warna daging juga berpengaruh. Jadi jika kita ingin memutuskan untuk membuat suatu produk, kita harus berpikir dulu, saya mau membuat bakso. Oke, bakso standar seperti apa sih bakso yang saya inginkan? Oh, rasanya khas bakso, rasanya khas ikan, aromanya khas ikan. Kemudian bagaimana dengan warnanya? Warnanya apakah saya ingin gelap ataukah saya ingin putih? Layaknya bakso ikan, biasanya baksonya berwarna putih. Maka ikan yang kita gunakan itu sebaiknya adalah ikan yang memiliki daging yang putih. Bukan tidak bisa jika kita membuat ikan dari misalnya ikan tongkol yang memiliki daging merah. Tidak. Tapi bagaimanapun hal itu berpengaruh terhadap produk akhirnya. Bakso yang kita hasilkan, walaupun dia misalnya kita menggunakan ikan tongkol yang segar, tapi tetap saja produk akhirnya kita akan dapatkan bakso yang berwarna gelap. Meski mungkin karena segar bahan bakunya, konsistensi dan elastisitasnya baik, ya Bapak dan Ibu, itulah yang mungkin akan bisa menjadi pertimbangan jika kita ingin membuat suatu produk olahan dari bahan baku ikan. Next. Oke, yang selanjutnya adalah konsep mutu ikan, komoditas ikan. Mutu bisa kita artikan sebagai kualitas atau sesuai yang disyaratkan. Nah, suatu produk itu memiliki mutu jika sesuai dengan kriteria mutu yang telah ditetapkan. Jika untuk komoditas ikan segar sendiri, kita memiliki standar bahan baku pengolahan mengacu pada SNI 012729/2006. Nah, pengaturan dalam standar ini ditujukan untuk menghasilkan produk ikan segar yang higienis. Lanjut, kita memiliki 4 pembagian kelas mutu ikan. Yang pertama adalah mutu prima jika kesegaran ikan masih baik sekali. Kemudian yang kedua adalah advance.
kesegaran ikan masih dikategorikan baik. Mutu sedang artinya kesegaran ikan sudah mulai menurun. Ya, kesegaran ikan sudah mulai menurun, dan yang keempat adalah mutu rendah atau jelek, jadi ikan sudah dalam keadaan yang tidak segar atau busuk. Oke, next slide, Mbak. Konsep mutu komoditas ikan. Pengendalian mutu dilakukan untuk menjaga agar produk tetap berada pada tingkat mutu atau tingkat kesegaran yang diinginkan. Ada beberapa parameter dari tingkat kesegaran ikan. Tingkat kesegaran ikan terdiri dari beberapa faktor. Yang pertama adalah faktor fisik. Faktor fisik, dari kata-katanya fisik, kita bisa tahu mungkin tingkat kesegaran ikan itu dari penampakannya. Penampakan luarnya, ikan segar itu penampakan ikannya itu selalu cerah, segar, dan tidak suram. Selain itu, tidak berlendir dan tidak berbau menyengat. Yang kedua, faktor fisik dapat kita lihat dari mata. Mata ikan segar itu memiliki mata yang menonjol keluar, kemudian cerah. Dan kondisi sebaliknya, jika ikannya sudah busuk, maka ikannya warna ikannya itu suram, ya. Warna ikannya mata ikan suram, kemudian agak masuk ke dalam. Itu ciri kalau ikan ini sudah mengalami kemunduran mutu. Yang ketiga itu dari sisiknya. Ikan segar itu sisiknya akan melekat kuat pada kulit, ya, pada kulit. Sebaliknya, jika ikan sudah mengalami kemunduran mutu, maka sisiknya itu banyak yang terlepas dan menimbulkan bau yang tidak segar. Kemudian tekstur. Jika kita membeli ikan, kan ibu-ibu kalau ke pasar suka tuh beli ikan pasti itu ditekan. Kalau ditekan dia balik, elastisitasnya bagus, berarti cepat, berarti ikannya masih segar. Tapi kadang kalau kita menekan ikan teksturnya lunak dan tidak kembali, itu adalah salah satu indikasi bahwa ikan ini sudah mengalami proses kemunduran mutu atau sudah busuk. Yang terakhir adalah insangnya. Nah, makanya ketika emak-emak kalau ke pasar, kita pasti selalu buka insangnya dulu. Insangnya jika berwarna merah cerah, ya, itu berarti ikannya masih segar. Sedangkan warna coklat teruk itu biasanya terdapat pada ikan yang tidak segar. Nah, selain faktor fisik ada juga faktor kimia. Faktor kimia ini kaitannya dengan komposisi kimia yang ada di dalam ikan itu sendiri. Ada kalorinya, ada proteinnya, ada lemak, ada kolesterol, ada kemudian zat besi, ya, ada zat besi. Dalam tayangan bisa Bapak dan Ibu lihat perbandingan kandungan gizi berbagai macam ikan per 100 gram bahan. Kalau kita lihat di sini, kandungan protein yang terbesar itu dimiliki oleh ikan bandeng sebenarnya, ya. Walaupun ikan bandeng itu memiliki kekurangan durinya yang banyak, ya, sehingga kalau kita memberikan anak-anak ikan bandeng ini terlalu riskan. Tetapi dengan adanya kemajuan teknologi pengolahan hasil perikanan, sehingga bagaimana caranya ikan bandeng ini kita olah dan dapat dikonsumsi oleh anak-anak, karena ikan bandeng ini merupakan salah satu ikan yang memiliki omega 3 juga terbesar. Jika kita compare misalnya ikan laut itu adalah ikan salmon, ya, tapi kan ikan salmon kan memiliki harga nilai jual yang tinggi. Jadi omega 3 itu sebenarnya bisa kita dapatkan pada bandeng dan pada ikan kembung. Oke, next slide. Yang ketiga adalah faktor mikrobiologi. Faktor mikrobiologis merupakan salah satu faktor penentu yang ditandai dengan kehadiran mikroba. Nah,
Kehadiran mikroba pada komoditas ikan segar menjadi salah satu indikasi bahwa ikan telah mengalami proses kemunduran atau telah mengalami proses pembusukan. Cara pengujiannya itu dapat dibagi menjadi dua, yaitu pengujian jumlah bakteri secara tepat dilakukan dengan cara metode penaburan, dan yang kedua adalah pengujian jumlah materi dengan pendugaan. Bisa dengan melihat daya reduksi daging ikan terhadap suatu senyawa kimia, yaitu birometil. Semakin cepat daya reduksinya, maka akan semakin banyak bakterinya. Apabila warna biru semakin cepat hilang, maka bakteri juga akan semakin banyak. Faktor yang keempat adalah faktor sensori atau uji organoleptik. Uji organoleptik atau uji sensori atau uji secara visual oleh para panelis ini atau para penguji yang terlatih biasa dilakukan di pabrik pengolahan produk hasil perikanan. Karena apa? Memilih dengan cara organoleptik, satu, biayanya murah, kemudian cepat dilakukan dengan alasan kepraksisan, dan tidak memerlukan peralatan yang cukup banyak, ya, tidak memerlukan peralatan yang cukup banyak, hanya dengan sensori dan organoleptik dan pengamatan secara visual seperti yang kita lakukan tadi terkait dengan insang, penampakannya, kemudian dan lain-lain, itu sudah bisa kita menentukan ikan itu berada pada kualitas yang mana, gitu ya, yang bermutu baikkah atau yang bermutu buruk. Nah, di sini ada pengujian mutu tingkat kesegaran ikan. Bisa kita lihat mungkin di situ dari gambar slide 13. Nah, yaitu secara fisik ya, ada bedanya. Di situ terlihat ada ikan mas segar. Insang ikan mas segar itu terlihat sangat merah. Dan kalau kita cium itu baunya masih berbau segar, tertutup lendir yang bening. Sedangkan visual yang kedua itu adalah insang ikan busuk. Insang ikan busuk itu berwarna coklat, mengarah ke abu-abuan, kemudian juga berbau asam dan tertutup lendir yang keruh. Nah, visual yang ketiga itu adalah ikan kembung. Kita bisa dilihat dari mata ikan kembung yang gambar ketiga, yaitu, nah, itu terlihat bahwa ikan kembung itu masih memiliki tingkat kesegaran yang sangat baik sekali. Matanya masih cerah, kemudian bening, menonjol keluar, kemudian dan cembung, ya. Berbeda dengan visual yang terakhir, itu mata ikan busuk. Ikan warnanya sudah mulai pudar, kemudian berkerut di bola matanya, kemudian cekung masuk ke dalam dan cenderung tenggelam. Ya, Bapak dan Ibu bisa dilihat mungkin di situ perbedaan insang ikan segar, insang ikan busuk, kemudian mata ikan segar dan mata ikan busuk. Ya, oke, next slide please. Secara kimia, pemeriksaan tingkat kesegaran ikan dapat dilakukan dengan cara mengukur pH daging ikan. Nah, pH ikan yang tidak segar itu adalah kisarannya 6,4 sampai 6,6 dengan menggunakan pH meter. Kemudian menentukan kandungan hipoksantinnya, semakin tinggi kandungan hipoksantin maka tingkat kesegaran ikan juga semakin rendah. Menentukan kadar trimetilaminnya, kemudian trimetilamin dan amonianya. Kemudian menguji juga defosforilisasi inosin monofosfat berbahan olahan rasa, ya, cita rasa daging ikan dikaitkan dengan inosin monofosfat ini. Kemudian yang terakhir adalah melihat kerusakan lemak pada daging ikan. Kerusakan lemak biasanya itu terjadi karena proses oksidasi baik secara enzimatis maupun non enzimatis. Slide. Nah, pengujian mutu ikan secara mikrobiologi itu tadi sudah dijelaskan di depan, ya, pada konsep di atas. Pengujian mutu secara biologi dapat dilakukan dengan pengujian jumlah bakteri pada daging ikan, kemudian menghitung
dengan menggunakan metode penaburan dan cara penegaan. Dan yang ketiga adalah secara sensori dan organoleptik. Pengujian mutu ikan secara sensori atau organoleptik dilakukan dengan melakukan uji scoring, ya, uji scoring oleh para panelis terlatih. Misalnya kita menggunakan satu parameter yang pertama adalah bau, ya, bau. Bobotnya misalnya dikasih bobot 20%, skor yang pertama adalah 10. Jika bau yang kita tampilkan itu masih berbau segar, berbau rumput laut segar, spesifik menurut jenisnya. Kemudian lagi ke bawah ya, mungkin 9, dia segar, bau rumput laut mulai berkurang, kemudian tawar, sampai di akhir di 0 itu adalah bau busuk. Ya, bau busuk, bau yang tidak segar yang ditimbulkan oleh ikan yang memiliki kualitas yang sudah mengalami penurunan. Selain itu ada penampakan insang. Tadi sama-sama sudah kita lihat bagaimana penampakan ikan yang insang ikan yang segar dan insang ikan yang tidak segar. Ya, kisarannya dari berwarna merah sampai dia berwarna coklat ke abu-abuan. Ya, mungkin kita bisa kasih skor di situ 5 untuk yang berwarna merah dan masih punya tingkat kesegaran yang baik. Kemudian 3 untuk yang sudah mulai merah tapi terdapat sedikit lendir dan sebagainya. Next slide ini. Nah, ya, oke. Begitu juga dengan penampakan mata. Ya, tadi sudah sama-sama kita lihat visualnya, ikan kembung yang memiliki mata yang cerah dengan pupil yang menonjol, kemudian kornea yang jernih, itu adalah ikan yang memiliki tingkat kesegaran yang masih relatif baik. Kemudian kebalikannya, mungkin bola mata dan pupil itu tenggelam, kemudian tertutup lendir kuning tebal bagi ikan yang sudah mengalami proses kemunduran mutu. Selain itu, parameter yang selanjutnya pengujian tingkat kesegaran ikan itu adalah keadaan lendir dan permukaan badan. Nah, lendir, jika lapisan lendirnya masih jernih, tembus cahaya, kemudian belum ada perubahan warna dan berbau segar, itu dapat kita katakan bahwa ikan ini masih memiliki mutu yang baik. Sedangkan sebaliknya, jika lendir itu sudah berwarna kekuning-kuningan, kemudian coklat tebal, bau sudah mulai berubah, itu bisa kita katakan bahwa ikan sudah mengalami penurunan mutu. Yang terakhir adalah tekstur daging. Nah, tekstur daging juga berpengaruh ya. Tekstur daging tadi bisa kita lihat dengan menekan daging ikan. Jika daging ikan itu konsistensinya atau kenyal ya, jika kita tekan langsung balik lagi ke semula, itu menandakan bahwa ikannya itu masih memiliki mutu yang baik. Tapi jika dia sudah lunak, kita tekan terus tidak balik lagi, itu berarti bahwa ikannya sudah mengalami proses kemunduran mutu. Itu dari tekstur daging. Dan yang itu yang bukan yang terakhir ya, yang keadaan perut ikan. Nah, keadaan perut ikan ini, nah, kalau kita ke pasar, kita sering menjumpai ikan-ikan yang kadang-kadang itu di bagian perutnya itu sudah mulai lunak-lunak, lembek, dan isi perut sebagian sudah ada yang mulai keluar. Nah, itu jika sudah seperti itu bahwa indikasi bahwa ikannya memang sudah tidak segar. Dan pastinya baunya juga sudah mulai berubah. Ya, baunya berubah, kemudian tekstur dagingnya pasti juga sudah berubah, ya. Oke, baiklah, itulah pengujian tingkat mutu kesegaran ikan secara secara visual ya, organoleptik ya, organoleptik. Sumber itu dari Mulyadi tahun 2013. Oke, ini pengujian mutu tingkat kesegaran ikan, Bapak dan Ibu bisa dilihat di situ. Jika segar, manis, dan kemudian ketendikannya negatif, cita rasa segar, manis, sedikit seperti bau terang. Itu ya. Kemudian kehilangan sedikit kesegarannya, ada sedikit perubahan bau, ya.
ketengikannya sangat sedikit, kehilangan kesegarannya dan kemanisannya. Dan selanjutnya sampai di akhir itu bila bau asam atau tengik sangat kuat, ketengikan dominan, cita rasanya pasti sangat asam, tidak dapat dimakan. Ya, oke. Sekarang kita ke dasar-dasar penanganan ikan. Oke. Penanganan hasil perikanan itu terutama memiliki peranan yang sangat penting, terutama dalam industri pengolahan ikan. Baik buruknya hasil perikanan sangat berpengaruh terhadap mutu produk olahan. Jadi jika kita menggunakan ikan berbahan dasar baik, ikan sebagai bahan baku, kita memiliki, oh ya saya mau buat bakso, bahan baku yang saya gunakan adalah ikan kualitas prima. Tentunya sangat berpengaruh terhadap produk olahan di akhir nanti. Ya, dengan penanganan ikan segar biasanya dilakukan dengan cara pendinginan. Dan menghindari kontak langsung dengan sinar matahari yang dapat mengakibatkan proses oksidasi dan mempercepat terjadinya proses pembusukan. Nah, beberapa teknik yang biasa dilakukan untuk menjaga suhu rendah itu dapat terkendali adalah satu dengan dry ice atau es kering, ya seperti yang biasa digunakan pada di supermarket dry ice, kemudian nitrogen atau nitrogen cair, kemudian perendaman dengan air laut yang didinginkan. Ada lagi kemudian penyimpanan dalam kamar dingin atau cool room, dan penyimpanan dalam peti atau wadah berinsulasi, insulated box, dan yang terakhir adalah pemberian es, ya, pemberian es di dalam keranjang, kemudian dilapisi dengan daun pisang, ditumpuk lagi, begitu bertumpuk, kemudian dimasukkan di dalam cool box. Itu adalah beberapa teknik penanganan hasil perikanan sebelum diolah, pasca penangkapan atau pasca panen ikan jika kita panen dari kolam. Oke, kontaminasi atau kerusakan atau kontaminasi pada prinsipnya adalah tidak dipenuhi persyaratan cara berproduksi yang baik. Jadi persyaratan GMP-nya itu tidak dipenuhi dengan baik. Misalnya bisa dapat disebabkan oleh air atau es yang tercemar. Kemudian wadah yang kita pergunakan juga tidak bersih. Pekerjanya kurang sehat sehingga mengkontaminasi produk, ya, misalnya dia flu atau kemudian dia mengalami infeksi sehingga menularkan ke produk bahan baku ikan segar tersebut. Kemudian suhu penyimpanan atau pengolahan yang tidak sesuai, seharusnya kita simpan misalnya di bawah 0 derajat Celcius, tapi kita simpan kemudian pada suhu 10 atau 15 derajat Celcius. Sehingga terjadilah proses pembusukan yang sangat tidak kita harapkan. Kecerobohan pekerja juga, mesin yang tidak sesuai dengan standar, kemudian kebersihan lingkungan kerja yang tidak diperhatikan, adanya binatang pengerat sehingga terjadi kontaminasi silang antara serangga atau binatang lain masuk ke ruang pengolahan sehingga mengkontaminasi ikan tersebut. Kemudian suhu gudang juga tempat penyimpanan yang tidak sesuai, bahan pengepak yang kurang baik atau kurang bersih, dan mungkin juga waktu pengolahan yang terlalu lama. Memang dalam industri pertanian itu waktu pengolahan itu juga kan sangat berpengaruh. Ada yang kita kenal istilah first in, first out. Artinya barang yang duluan masuk ke dalam gudang itu harus diolah terlebih dahulu sebelum akhirnya kita datang yang baru. Ya, jangan kita mengolah yang baru, nanti yang lama yang sudah ada di dalam gudang itu kita tinggalkan. Itu akan berpengaruh terhadap kualitas mutu produk yang duluan kita letakkan di gudang. Ya, makanya ada istilah FIFO itu first in, first out. First in berarti first kita olahnya, kemudian first out berarti dia akan keluar duluan untuk menjadi produk
olahan. Next slide, please. Ya. Oke. Kita mengenal ada proses pengolahan dan pengawetan ikan. Ya, pada dasarnya proses pengolahan dan pengawetan ikan yang kita kenal pada saat ini bertujuan untuk memperpanjang umur ikan, ya, shelf time-nya, umur simpannya dari komoditas tersebut. Komoditas pertanian kan kita kenal sebagai komoditas yang cepat rusak, termasuk di dalamnya adalah hasil perikanan, ya, terkait dengan komposisi kimianya yang tinggi protein dan memiliki lemak sehingga cepat terjadi proses oksidasi, sehingga juga jika tidak dilakukan proses pengolahan dan penanganan yang cepat, ikan itu akan mengalami proses kemunduran atau proses pembusukan. Nah, metode untuk proses pengolahan dan pengawetan ikan yang biasa dilakukan itu bisa kita bagi menjadi secara tradisional dan secara modern. Secara tradisional kita kenal ada proses pengeringan, ada kemudian proses penggaraman, ada proses pengasapan, ada kemudian proses fermentasi, ya. Ada juga bisa gabungan antara keduanya. Bisa misalnya pengeringan digabungkan dengan penggaraman, seperti misalnya ikan asin. Kemudian ada juga proses penggaraman yang melalui proses fermentasi. Kita kenal kalau di Provinsi Lampung itu mungkin Lampung dan Kalimantan, ya. Lampung dan Kalimantan itu ada ini ya, ada proses pembuatan ikan bekasem, ya. Bekasem itu adalah proses fermentasi dengan proses penggaraman yang ternyata setelah diselidiki memiliki probiotik yang cukup tinggi. Nah, yang sekarang adalah kalau itu adalah yang konvensionalnya, tradisionalnya. Sedangkan ini berbagai produk olahan perikanan yang zaman sekarang, zaman now itu kita kenal ada nugget, ada bakso, ada fishball, cikwa, dan lain-lain. Dan biasanya produk-produk ini adalah menggunakan produk intermediate surimi, ya, surimi sebagai bahan bakunya. Oke. Apa yang paling ditakuti dalam kalau kita sebagai wirausahawan industri pangan? Suatu wabah keracunan atau penyakit akibat terkontaminasi bahan pangan di mana produk perusahaannya sebagai penyebab. Oke, ya. Oke, Bapak dan Ibu, sebelum itu yang mungkin Bapak dan Ibu bisa lihat di situ ada pohon industri, ya, yang bisa nanti Bapak dan Ibu pelajari jika ingin membuat suatu produk. Oke, saya kembalikan ke hostnya, Mbak Nisa, silakan. Ya, terima kasih Ibu Ferawati Hasan sudah menyampaikan materi yang insya Allah bermanfaat untuk kita semua, ya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, kita ada di sesi diskusi dan tanya jawab. Silahkan Bapak Ibu mengajukan pertanyaan atau mungkin ada poin yang akan didiskusikan. Dan sebelumnya mohon Bapak Ibu bisa menyebutkan identitas, nama, dan asal Bapak Ibu. Silahkan Bapak Ibu boleh raise hand. Mohon speaker sebelum diizinkan bertanya boleh mematikan dulu ya Bapak Ibu. Silahkan yang ingin bertanya. Raise hand. Oh iya. Silahkan Ibu Ibu Diah Suryandari, silahkan Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan saya Bu Diah Suryandari dari SSKS Ganiatul Ulum di Kota Kabupaten Jember. Baik, ini sangat menarik sekali bagi saya memapakan kesempatan yang mau saya tanyakan ada dua hal. Yang pertama, langsung ke poin saja Ibu ya. Pada penanganan hasil setelah penangkapan itu kan tadi disebutkan ada 7 teknik, di antaranya ada pakai dry es, kemudian nitrogen dan sebagainya, sampai poin yang ke-7 tadi sampai dengan pemberian es. Dalam pemilihan teknik itu jangka waktu yang paling lama dan paling safe
paling aman untuk menjaga kesegaran ikan berapa dari masing-masing teknik penanganan itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kasus kita pernah menjumpai Ibu dalam proses penanganan pengolahan, ketika kita membeli dari supplier atau membeli dari pasar, ada beberapa supplier atau pedagang pasar itu yang nakal. Kadang ikannya itu nampaknya segar, bagus secara fisik dan sebagainya bagus. Tapi ketika kita olah, dia agak sepertinya dikasih bahan formalin atau apa sehingga penyalannya itu agak aneh. Nah, yang saya tanyakan ketika kita menjumpai seperti itu, apa yang kita lakukan? Melanjutkan proses, karena melanjutkan proses pasti nanti hasilnya akan berbeda karena rasanya akan menjadi hambar sangat berbeda sekali. Itu yang kita tanyakan. Apa yang kita lakukan ketika menjumpai kasus seperti itu? Dan itu sering kita jumpai ketika kita sebelum melakukan pengolahan itu ada dari beberapa yang kita beli mesti disisipkan oleh produk-produk yang diawetkan semacam itu. Terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Ya, terima kasih Ibu Dia. Mohon izin Ibu Vera, ini kita mau 3 penanya dulu atau mau langsung dijawab, Bu? Langsung dijawab aja, tapi Oh kalau iya. kurang jelas terlalu bergema. Oh iya. Yang pertama Ibu, yang Ibu Dia tanyakan itu dari penanganan hasil tadi kan ada macam-macam, ada yang kasih ice, ada yang dikasih nitrogen, segala macamnya. Jangka waktu ikannya agar tetap segar itu adakah jangka waktunya? Misalnya kalau mungkin maksudnya Bu Dia kalau di freezer masukkan di kulkas itu berapa lama begitu? Atau itu yang pertama Bu. Yang kedua, tips untuk memilih ikan di pasar kalau sudah dia nanti penanganannya bagaimana? Apakah kalau sudah dapat ikan ternyata ikannya tidak baik, diawetkan oleh bahan kimia, apakah proses yang akan dilanjutkan kembali atau bagaimana? Apa yang harus dilakukan ketika kita mendapatkan ikan yang ternyata kurang baik kualitasnya? Begitu Ibu. Iya. Terima kasih Bu Diah Iswandari, ya Bu Diah Iswandari. Pertanyaan yang pertama, proses daya simpan ya daya simpan ikan setelah pasca panen, walaupun telah diterapkan penyimpanan dingin, itu tentu saja memiliki jangka waktu yang ada jangka waktunya, shelf time-nya tetap. Kalau kita terlalu lama juga menyimpan di freezer, dalam keadaan kita sehari-hari aja ya Bu, misalnya ikan kita kan kita beli ini, kita masukkan di dalam freezer, umur 1 bulan atau 2 bulan dan 3 bulan itu rasanya sudah gambas. Walaupun dia tidak busuk, tapi aroma dan rasa ya dari khas ikannya itu rada berkurang. Ya, maka tentu saja setiap memang resiko semua itu ada resikonya, termasuk pendinginan. Kita bisa ambil satu misalnya dia tidak menghambat proses pembusukan, tapi tentu saja mengalami penurunan di cita rasa dan aroma dari ikan tersebut. Tetap ada jangka waktunya itu. Ya, kalau biasa di penyimpanan buku sih, kalau daging ya kalau ikan saya kurang ini Bu, tapi kalau daging itu biasanya 6 bulan. Ya, 6 bulan. Walaupun nanti ketika kita masak sudah ada aroma dagingnya sudah berkurang, ya termasuk juga ikan aromanya sudah berkurang, walaupun memang tidak berbau busuk. Oke, pertanyaan yang kedua, pertanyaan Ibu Iswandari yang kedua, memang kadang-kadang terutama ini ikan laut ya Bu, ikan laut itu kalau kita beli ikan laut kadang-kadang di sama penjual yang nakal itu sudah ditambahkan borak ya. Borak, jadi dia cumi itu supaya kelihatan segar, itu terutama hasil laut. Hasil laut itu saya juga pernah menemukan itu ikan yang baunya tapi bau obat, gitu kan? Bau obat dan kemudian cumi juga seperti itu. Memang ada ininya, ada apa namanya caranya. Mereka bilang sih direndam air yang cukup lama, tapi untuk alasan keamanan Bu, untuk alasan keamanan mungkin lebih baik kita berhati-hati dan kawal sehingga kita tidak membeli produk yang kadang-kadang smell-nya itu sudah kita bawa ke bau obat ya gitu. Jadi kita menghindari untuk seperti itu, jadi tidak kita beli dulu nanti baru kita buang, sayang kan gitu. Jadi kita tindakan preventif pencegahan itu memang lebih baik daripada kita sudah membeli kemudian nanti
memang mungkin masih bisa kita olah ya, masih bisa kita olah, tapi bau, aroma dan rasanya juga sudah berbeda, tidak khas ikan segar, tapi ada sedikit-sedikit bau obatnya begitu. Itu Bu Swadari. Yang selanjutnya Mbak Nisa. Iya, terima kasih Ibu Vera. Yang selanjutnya kepada SMK Negeri 1 Kelam Iya, Permai, silahkan. Halo. Sudah raise hand. SMK Negeri 1 Kelam Permai. Halo. Oh, tidak bertanya. SMK Negeri 1 Iya. Kelam Permai. Oh, Ibu Evi. Silahkan Bu Evi Mayasari. Silahkan Bu. Ya, terima kasih Ibu. Mohon izin bertanya Ibu untuk saya Evi Mayasari dari SMK Negeri Perikanan Provinsi Riau, Bu. Pertanyaan saya yang pertama terkait tadi produk Bekasam, Ibu. Ya. Saya ingin tahu Ibu secara ringkas saja bagaimana cara pembuatan produk Bekasam. Lalu produk Bekasam ini asalnya dari mana, Bu ya? Dari negara mana? Apakah memang asli dari Indonesia atau dari Thailand atau Filipina atau Vietnam ya? Saya pernah dengar gitu. Lalu diadaptasi ke Indonesia gitu. Saya pengen tahu gitu Bu cara pembuatannya dan dari mana asal produk Bekasam ini gitu. Nah, pertanyaan saya yang kedua terkait dengan lembar penilaian organoleptik untuk melihat kesegaran ikan. Nilainya itu kan 7-8 ya. Ya. Range-nya itu kan 7-8 kalau kita berbicara tentang lembar penilaian. Nah, ketika kita menilai di lembar penilaian itu, apakah cukup nilai 7-8 itu hanya melihat dari nilai rata-rata dari penilaian saja gitu. Jadi nilai rata-ratanya misalnya 7,2, apakah itu sudah bisa dikatakan ikan itu segar atau harus melihat sampai nilai FK, F hitung atau 5% sampai 1% itu, Bu? Okay. Sampai mana, Bu, dikatakan penilaian itu dikatakan ikan segar gitu? Ya. Karena kan ini kita kan mengajarnya anak SMK gitu kan, Bu ya. Apakah memang harus sampai F hitungnya, DB-nya gitu kan, galatnya, atau cukup sampai nilai rata-rata ketika di lembar penilaian itu aja gitu, Bu. Mohon penjelasannya atau arahannya, Ibu. Terima kasih. Terima kasih. Baiklah, Ibu Evi Mayasari, salam kenal dari SMK Riau ya, SMK Negeri Riau, salam kenal. Ya, Ibu. Ya, Bekasam, produk Bekasam ini adalah produk fermentasi ikan ya Bu. Kalau asalnya saya kurang paham, tapi di Provinsi Lampung dan Kalimantan dan terutama untuk di daerah-daerah yang terdapat sungai-sungai besar, memang masyarakatnya itu mengenal produk Bekasam ini sebagai produk asli mereka gitu ya. Jadi pembuatannya itu adalah dari misalnya kalau ada yang ikan menggunakan ikan besar juga bisa, atau juga bisa menggunakan ikan yang memiliki kualitas misalnya ikan kecil-kecil Bu, dibuat dari ikan yang mempunyai nilai ekonomi yang rendah gitu ya. Kalau di provinsi lain di Lampung sendiri yang saya tahu. Nah, jadi setelah ikan disiangi dan mengalami proses pencucian, ikan kemudian itu ditiriskan dan ditambahkan garam. Nah, ditambahkan garam, kemudian kalau saya sendiri pribadi saya tambahkan sedikit gula supaya mungkin berpengaruh sedikit pada rasa. Dan setelah itu kita tutup dengan wadah yang kedap udara. Nah, dengan wadah yang kedap udara, kita misalnya menggunakan toplesnya kita kemudian kita sealer, kita tutup dengan lakban dan didiamkan dengan selama itu 5-7 hari. Kalau proses pendiamannya ini, proses fermentasinya itu tergantung Bu. Apakah kita ingin tingkat keasaman yang lebih atau asamnya atau garamnya yang sedang-sedang saja atau ya seperti itu. Dan produk Bekasam ini biasanya tidak bisa langsung dikonsumsi, harus dimasak terlebih dahulu. Nah ini hanya sebagai produknya, jadi produk mentahnya lah gitu ya. Bekasam ini sebagai produk mentahnya, kemudian jika kita masak mungkin nanti mau misalnya ditumis atau dipepes dan sebagainya, itu sudah proses selanjutnya. Saya tidak paham itu kalau misalnya Bekasam
Vietnam dan segala macam yang saya tahu itu sih asli Indonesia. Kita kenal di daerah Palembang, Sumatera bagian selatan di sebelah sini. Kita kenal selain Bekasam itu ada Rusit, kan? Ada Rusit, ada Bekasam. Kemudian di Kalimantan juga itu ternyata Bekasam ini menjadi produk unggulan mereka untuk daerah-daerah penduduk desa yang tinggal di sekitaran sungai. Ya, kemudian untuk lembar penilaian Ibu, biasanya lembar penilaian karena kita kan sebenarnya kita sesuaikan dengan siswa ya, siswa SMK. Kalau kami biasanya itu cukup di rata-rata, ya, cukup di rata-rata. Jadi kalau kita harus menghitung sampai di gala dan sebagainya, mungkin memang ada, mungkin hanya terlalu rumit buat mereka dan setiap misalnya dalam suatu pabrik ada datang nih. Sampel, kemudian kita hitung sampai di galatnya ininya, kita ini kan itu take time ya, kita ininya mungkin memang bisa dimasukkan komputerisasi, tapi biasanya kalau kita untuk apalagi untuk skala lab dan untuk siswa di sekolah itu untuk praktek itu kita hanya merata-rata untuk uji scoring ini gitu. Ya, baik Bu. Baik. Terima kasih Bu atas penjelasannya Ibu. Sama-sama. Ya, selanjutnya silahkan kepada apakah SMK Negeri 1 Kelam Permai akan bertanya ini? Raise hand tidak ada? SMK Negeri 1 Kelam Permai? Oke, dibuka untuk Bapak Ibu yang lainnya. Silahkan. Bapak Ibu, supaya kita bisa, Bapak Eko Nugrahanto, silakan Bapak Eko. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu. Iya Bu, saya Eko Nugrahanto Bu dari SMK Negeri 1 Ketapang. Mohon maaf tadi sempat terlempar dari Zoom ya, terkait dengan penilaian nilai organoleptik ya Bu ya. Tadi mungkin sudah dijelaskan, tapi sepertinya saya keluar dari Zoom gitu. Satu pertanyaan saja Ibu. Tadi kan disampaikan ada skor sheet-nya ya Bu. Di situ angkanya, saya pernah punya skor sheet yang berbeda, yang angkanya itu 9 sampai 3 kalau nggak salah. Nah itu berdasarkan standar nasional Indonesia. Nah, tadi yang ditampilkan Bu tadi nilainya agak berbeda Bu. Apakah itu mungkin standar mana? Mohon disampaikan. Kemudian kalau memang itu nilai skor yang terbaru, apakah kira-kira masih bisa dipakai dengan skor sheet yang lama yang angkanya itu 9 sampai 3 angka. Mungkin itu saja Ibu, karena takutnya kalau yang skor sheet lama itu kemungkinan lebih detail ya, dari penurunan grade mutunya itu 1 digit ya. Kalau ini tadi agak 2 digit sampai 3 digit. Mungkin itu saja yang saya tanyakan. Jadi apakah tadi berdasarkan standar nasional Indonesia SNI, kalau iya, kemudian yang SNI yang lama apa masih bisa diterapkan atau masih up to date apa tidak? Terima kasih Ibu. Ya. Langsung saya jawab ya, Pak Eko, apa kabar dari SMK 1 Ketapang ya. Baiklah Pak Eko, tadi memang saya tampilkan untuk uji sensori atau uji organoleptik terkait tingkat kesegaran ikan ya Pak. Di situ ada ring-ringnya memang tidak, itu bukan berdasarkan standar mutu ya, bukan berdasarkan standar mutu, bukan berdasarkan standar nasional Indonesia. Kita tahu tadi parameter ikan segar saya sudah menyebutkan bahwa SNI kita terkait dengan parameter ikan segar itu SNI 012627/2006 tadi ya, kalau tidak salah. Monggo di situ kan ada uji scoringnya. Ini tadi menurut Bapak Mulyadi tahun 2013.
Ya, di situ saya tulis, di situ ada untuk 2013. Jadi memang acuan kita, acuan secara nasional untuk PODA itu tetap kita masih pakai SNI yang itu, yang tahun 2006 itu. Ya, Bang Eko. Ya, Pak Eko. Pak Eko mungkin nanti kalau tadi sempat keluar dari Zoom, Bapak nanti bisa lihat di hasil rekaman Zoom yang nanti akan diupload lewat YouTube SMK Negeri 4 Metro ya Pak Eko ya. Oke, terima kasih Bu Nisa. Ya, sama-sama Pak Eko. Silakan kepada Bapak Ibu yang ingin menyampaikan, mungkin ada hal yang akan didiskusikan supaya kita, mumpung masih ada Ibu Vera, pemateri kita pada hari ini. Apakah sudah cukup ini Bapak Ibu? Sudah jelas atau belas ini, lewat ini? Silakan Bapak Ibu. Sedang lah Bu, sedang. Sudah. Ya, semoga benar-benar tidak ada pertanyaan ini karena jelas sekali ya Bapak Ibu. Waktu juga memang sudah cukup jelas. Iya, terima kasih Bapak. Bu Khadijah? Bu Khadijah boleh sudah ditutup ini? Dicukupkan saja diskusinya ya. Oke, buat teman-teman semua ada pantun yang akan saya berikan buat teman-teman guru seluruh Indonesia. Bulan datang di malam hari, meski satu ditemani berjuta bintang. Maafkan salahku hari ini, sampai jumpa di waktu mendatang. Wah, keren Ibu Vera. Saya juga nanti mau pantun kalau gitu. Iya, Bapak Ibu tadi sudah disampaikan materi kita pada pagi hari ini, materi pertemuan pada hari ini tentang penanganan bahan baku pada pengolahan hasil pertanian. Telah banyak ilmu yang kita dapatkan hari ini, semoga saja demikian. Terima kasih kepada Ibu Ferawati Hasan yang telah menyampaikan materi yang luar biasa. Kemudian terima kasih juga kepada Bapak Ibu peserta yang telah menyimak acara hari ini dari awal hingga akhir yang sudah aktif. Terima kasih sekali. Tapi tentu saja Bapak Ibu kita sebagai manusia adalah para pembelajar, tentu tidak akan pernah puas untuk menimba ilmu, mencari ilmu, maka kita akan haus akan ilmu pengetahuan. Kita akan terus belajar hari ini dan terus selanjutnya. Di pertemuan yang selanjutnya, Bapak Ibu pastikan nanti Selasa depan, tanggal 24 Agustus 2021, berjumpa lagi di pertemuan yang sama, KKGS Perikanan, bidang perikanan, pembelajaran kita bersama para narasumber yang lain yang luar biasa. Pertemuan dilaksanakan seperti biasa, Bapak Ibu di hari Selasa nanti, pukul 8.15, diharapkan Bapak Ibu sudah memasuki room Zoom paling tidak 10 menit sebelumnya, 8.05 atau mungkin jam 8, begitu ya Bapak Ibu. Tapi nanti kita bisa berjumpa, mungkin dengan host yang berbeda ya Bapak Ibu. Saya mohon maaf hari ini jika ada kesalahan-kesalahan yang saya sampaikan atau tutur kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semua. Karena tadi Bu Vera pantun, saya tidak mau kalah Bapak Ibu, jadi saya mau pantun juga. Pagi-pagi jalan ke kampung, jangan lupa mandi dahulu. Salam sehat Bapak Ibu dari Lampung, semoga Bapak Ibu bahagia selalu. Terima kasih Bapak Ibu, boleh give applause dan nyalakan mic-nya, beri tepuk tangan untuk kita semua untuk kegiatan kita pada pagi hari ini Bapak Ibu. Terima kasih sekali. Ya. Terima kasih Bapak Ibu. Demikian pada hari ini ditutup pertemuan kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
Bu Khadijah mungkin ada yang akan disampaikan untuk peserta Bapak Ibu Guru, silakan. Terima kasih Bapak Ibu untuk hari ini. Kita bertemu lagi insya Allah hari Selasa minggu depan dengan pemateri dari expert yang lain. Terima kasih. Semoga sukses, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bukan Senin ya Pak? Selasa.